Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada topik siang hari ini, kita akan membahas tentang konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Apa saja yang kita bahas pada siang hari ini? Di sini ada definisi, faktor yang mempengaruhi, perbedaan, kemudian analisa gender, dan isu-isu gender. Definisi dari seks, seksualitas, dan gender. Kata seksualitas berasal dari kata Latin sexus yang berarti jenis kelamin. Definisi seksualitas dapat diuraikan ke dalam sex act and sex behavior. Di sini konsepsi seksual yang berkaitan dengan definisi seksualitas sebagai aktivitas persetubuhan untuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Sedangkan sex behavior di sini berarti berkaitan dengan psikologi, sosial, budaya dari seksualitas seperti hal-hal mengenai ketertarikan pada erotisitas, seksualitas, pornografi, dan ketertarikan pada lawan jenis. Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin ini menurut Suwarta tahun 2007. Seksualitas menyangkut berarti berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, perilaku, dan kultural. Kesehatan seksual adalah kemampuan seseorang mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang terkait dengan seksualitas. Hal ini tercermin dari ekspresi yang bebas namun bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan sosial. Bukan hanya tidak adanya kecacatan, penyakit, atau gangguan lainnya, kondisi ini hanya bisa dicapai bila hak seksual individu, perempuan dan laki-laki diakui dan dihormati seksualitasnya, menurut Komariah tahun 2005. Menurut Master Johnson and Polatny, menurut yang tertulis Irawati 1999, seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, diantaranya dimensi biologi, psikologi, sosial, dan kultur. Kalau di sini definisi gender adalah peran dan kedudukan seseorang yang dikonstruksikan oleh budaya karena seseorang lahir sebagai perempuan atau lahir sebagai laki-laki. Contohnya sudah menjadi pemahaman bahwa laki-laki itu akan menjadi kepala keluarga, mencari nafkah, menjadi orang-orang yang membutuhkan bagi perempuan. Seorang yang lahir sebagai perempuan akan menjadi ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai orang yang dilindungi, orang yang lemah, irasional, dan emosional. 3 jenis peran gender sebagai berikut. Di sini yang pertama, peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang yang menyangkut pekerjaan, menghasilkan barang dan jasa baik untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sektor publik. Yang kedua, peran reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia, pekerjaan, urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah tangga, dan lain-lain. Peran reproduksi disebut juga sebagai peran sektor domestik. Yang ketiga, peran sosial adalah peran yang dilaksanakan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong dalam menyelesaikan berbagai atau beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi gender ada adat lokal, materi pendidikan formal sejak dini, pendidikan yang ada di rumah, pendidikan umum yang ada di masyarakat. Dengan perbedaan seks dan gender di sini, seks yang tadi kita artikan adalah jenis kelamin, tidak dapat berubah, sedangkan gender itu dapat berubah. Contohnya di sini peran sehari-hari seperti perempuan menjadi juru masak jika di rumah, tapi di restoran juru masak lebih banyak laki-laki. Nah, berikutnya untuk jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender bisa ditukar. Untuk jenis kelamin berlaku sepanjang masa,
Sedangkan gender tergantung budaya dan kebiasaannya. Untuk jenis kelamin berlaku di mana saja, sedangkan untuk gender tergantung budaya setempat. Merupakan kodrat Tuhan untuk jenis kelamin. Sedangkan gender bukan merupakan budaya setempat, contohnya pengaturan jumlah anak dalam satu keluarga. Untuk jenis kelamin, ciptaan Tuhan, contohnya perempuan bisa haid. Nah, sedangkan gender, buatan manusia. Laki-laki berhak menjadi ketua RT, RW, atau kepala desa, bahkan presiden. Analisis seks dan gender. Ada orang yang berpendapat bahwa identitas gender mereka berbeda dengan jenis kelamin yang mereka miliki. Ini contohnya transgender. Secara fisik bertubuh dengan alat kelaminnya, termasuk dalam transseksual dan interseks. Transgender sering mengalami masalah karena masyarakat memaksa, misalnya melalui sanksi sosial, agar setiap individu mengadopsi peran sosial, disebut juga dengan peran gender tertentu yang sejalan dengan jenis kelaminnya. Di sini ada salah satu persoalan yang dirasakan oleh interseks adalah memiliki kromosom yang berbeda, yaitu XXY, yang tidak tercermin dari alat kelamin di luar mereka. Orang seperti ini mungkin berpenampilan luar seperti jenis kelamin tertentu, tetapi mereka merasa bagian dari kelompok lainnya. Penyebab transgender ini sebenarnya belum banyak diketahui secara pasti, masih banyak spekulasi. Banyak teori ilmuwan juga ingin membuktikan secara ilmiah. Namun sampai saat ini belum ada yang memastikan penyebabnya apa. Isu-isu gender di sini ada 7, yaitu marginalisasi, kemudian subordinasi, stereotip, kekerasan, beban ganda, diskriminasi, ekspresi gender. Nah, kita juga akan mengenal yang namanya bias gender. Bias gender adalah prasangka berupa pemikiran atau tindakan berdasar pada pola pandang bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki. Nasib seorang anak ditentukan secara sederhana apakah ayahnya menyumbang kromosom X atau kromosom Y. Contohnya warna pink dan biru, pink untuk anak perempuan, biru untuk laki-laki. Faktanya adalah orang diperlakukan secara berbeda hanya karena jenis kelamin mereka yang berbeda. Bias gender tertanam sangat kuat dalam sistem masyarakat yang dimulai sejak saat pasangan merencanakan anak mereka. Contohnya misalkan USG sudah tahu laki-laki atau perempuan, maka pakaian yang disiapkannya pun juga disesuaikan dengan jenis kelaminnya. Beberapa isu gender dalam perundang-undangan di sini seperti kebijakan tentang kekerasan terhadap perempuan. KUHP berkaitan dengan penganiayaan terhadap istri. Di sini KUHP tidak mengenal konsep kekerasan berbasis gender atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh jenis kelamin perempuan. Perempuan itu bisa jadi tersangka dalam kasus kekerasan. Dan KUHP berkaitan dengan perkosaan. Perkosaan terhadap istri dalam perkawinan tidak dikenal di KUHP. Berarti KUHP mengadopsi pandangan masyarakat bahwa fungsi istri adalah melayani suami. Nah, pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang ini mengadopsi ideologi patriarki yang tercermin dalam ketentuan tentang status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, yaitu menjadi kewarganegaraan si ayah. Dampaknya di sini perempuan tidak dapat memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki. Yang kedua, perbedaan biologis dijadikan dasar untuk memisahkan tugas perempuan dan laki-laki, baik di rumah maupun di ruang publik. Yang ketiga, sifat hubungan ideal laki-laki dan perempuan tidak mengutamakan relasi yang sejajar, tapi didasar pada rantai hierarki. Yang keempat, kekerasan fisik terhadap perempuan menyebabkan dan melestarikan subordinasi, yaitu fenomena yang merata. Ketidakberdayaan perempuan dalam proses pertumbuhan penduduk. Kemudian yang keenam, masalah perempuan adalah masalah yang ada di sekeliling kita sebenarnya dan merupakan masalah sosial tapi tidak dianggap penting karena sudah sewajarnya perempuan mendapat perlakuan yang tidak adil tersebut. Jadi dampak gender itu luar biasa bagi perempuan.
Peran dan fungsi bidan terhadap gender ini sebagai bidan pelaksana yaitu memberikan layanan dasar kesehatan reproduksi wanita yang berkaitan dengan gender. Yang kedua, bidan mengelola yaitu mengembangkan layanan dasar khususnya kesehatan reproduksi berkaitan dengan gender melalui pengkajian kebutuhan kesehatan perempuan baik fisik maupun psikis, sosial, dan spiritual yang menyusun rencana sesuai hasil kajian serta berpartisipasi dalam tim atau pengurusan organisasi pemberdayaan perempuan. Sedangkan bidan sebagai pendidik yaitu memberikan pendidikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan gender agar mengetahui hak-haknya dalam mendapat informasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, peran fungsi bidan selanjutnya di sini sebagai peneliti yaitu mengidentifikasi kebutuhan investigasi kesehatan reproduksi dan gender. Mulai dari menyusun rencana, kemudian mengolah, menginterpretasi, menyusun laporan, serta melaksanakan tindak lanjut dari hasil penelitian. Bidang advokasi yaitu memberi dukungan terhadap program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan yang telah terlaksana. Sedangkan bidan sebagai pemberdaya yaitu melalui pengadaan pikir seperti yang ada di Karang Taruna. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.